Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Mulia Safitri di channel Mulia Safitri. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang program untuk membuat chat itu menjadi multi chat. Jadi tuh kita bisa membuka chat-chat baru hanya menggunakan satu server gitu. Kliennya itu bisa lebih dari satu klien untuk chatting. Nah, gimana caranya? Langsung aja. Oh ya, ini menggunakan bahasa Java ya. Langsung aja kita ke programnya. Nah, aku di sini gunain IDE text editor NetBeans ya. NetBeans IDE. Nah, di sini udah ada dua programnya. Lihat aja. Sure, yes. Oke. Nah, yang akan kita buat itu adalah dua program. Yang pertama berperan sebagai server dan yang kedua berperan sebagai klien. Dimana nanti kliennya ini bisa lebih dari satu klien gitu. Oke, aku akan menjelaskan tentang yang server dulu. Yang pertama, di baris kedua dan di baris kedua ini ada ada import Java input output .out, dimana yang akan kita akses itu IO buffer rider, terus di situ ada IO exception, ada input stream rider dan input print writer. Oke. Jadi kita di sini kita buat all aja. Lalu ada juga yang di baris ketiga ini inputan kelas net untuk mengakses semua kelas network atau yang paket komunikasi jaringan begitu. Setelah itu di line kelima ini adalah merupakan kelasnya kelas chat server multi, yaitu berarti nama dari si Java-nya ini, dari programnya ini namanya chat server multi. Oke. Nah, di baris ketujuh kita ngebuat objek untuk server socket dengan nama server sock. Di baris ke-8 kita membuat variable atau objek dengan nama port yang isinya itu bernilai 1, 2, 3, 4. Untuk port, server dan klien itu harus disamakan. Karena kalau misalnya portnya beda, nggak bakal kesambung dia. Terus abis itu ada di line ke-10 ini adalah public static void main. Ini merupakan metode utama. Lalu di throw ini adalah dia itu metode main ini menggunakan metode throws untuk membaca inputan data string. Jadi throws IOS exception ini adalah untuk membaca inputan data string. Oke. Selanjutnya di line ke-12 ada kita akan menampilkan kata opening port. Yang berarti kalau misalnya kita di sini dia harus menunggu si klien lah. Lalu di line ke-13 itu ada block try yang digunakan untuk menempatkan kode-kode program Java yang memungkinkan terjadinya exception. Dimana kalau misalnya kita try ini adalah program yang semisal ini memang benar-benar true, keadaannya itu memang benar-benar true. Nah, jika kalau misalnya sistem akan mengeksekusi si try dulu. Nah, kalau misalnya try-nya terjadi error, baru maka lakukan catch gitu.
di try di sini kondisinya adalah mengecek port server. Dia mengecek port server. Oke, berapa server soketnya. Setelah itu, kalau misalnya yang di try kondisinya false atau error, dia maka akan dilanjutkan ke catch. Catch apa? Ke block catch ya. Dia akan di sini di catch ada kondisi tampilkan unable to attach to port. Dia tuh nggak bisa terhubung gitu ke port karena portnya beda. Kalau misalnya try-nya nggak sama port server sama kliennya gitu. Terus setelah ditampilkan maka langsung si sistem akan keluar, otomatis keluar atau tertutup. Oke, di sini kita melakukan perulangan do, ya kan? Perulangan do di mana kondisinya soket client sama dengan servsock.accept, di mana artinya itu si server akan menghubungkan port antara server ke klien dan si server akan menunggu persetujuan dari kliennya. Lalu di sini buat objek baru dengan nama handler, di mana handler ini adalah client handler untuk si klien soket yang ini klien. Oke. Lalu mulai jalankan si handler, objek handler. Oke. Nah, baru dicek di while. Kalau misalnya true, dia akan melakukan perulangan lagi. Namun jika false, berarti sistem akan langsung menjalankan eksekusi program yang lain. Oke. Nah, setelah itu ditutup, lalu kita akan membuat kelas baru dengan nama kelas client handler yang merupakan turunan dari kelas street. Di mana 29 kita membuat soket, kita membuat apa sih namanya, variable soket dengan nama client. Lalu di sini juga membuat definisi untuk objek buffer reader. Lalu di sini ada print writer untuk membuat objek print writer. Setelah itu di line 33 kita membuat kelas client handler tadi. Oke. Dimana client sama dengan soket. Lalu mulai blok try, dimana kondisi try adalah in sama dengan new bla 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 client get input stream. Artinya itu di sini adalah program untuk mengambil inputan dari objek klien. Jadi dia itu akan mengambil inputan dari si klien, lalu akan ditampilkan. Apa yang akan ditampilkan? Inputan dari si klien akan ditampilkan. Oke. Lalu jika kondisi try adalah false atau salah, maka dia atau error, dia akan langsung mengeksekusi block catch. Oke. Setelah itu di line 43 ada kelas run. Ada kelas run. Lalu di dalam kelas run itu kita membuat block try, di mana kondisinya itu di sini sebelumnya kita membuat variabel yang namanya receive dengan tipenya itu string, lalu lakukan perulangan do, di mana kondisi perulangan do adalah variabel receive sama dengan in.readLine, adalah ini untuk menginput data, lalu akan ditampilkan hasil inputan data dari receive.
dan akan ditambahkan echo plus untuk ditambahkan hasil dari inputan si receive. Oke. Dimana setelah do dilakukan, perulangan do dilakukan, maka dia akan dicek pengecekan jika receive variable receive equals quit, maksudnya itu receive ini datanya itu sama dengan kata-kata quit, maka dia langsung itu berarti false. Oke, langsung ditutup untuk perulangan do-nya. Masuk. Setelah itu, setelah block try ini selesai, lalu setelah jika block try ini error, maka dia langsung ke catch. Lalu jika catch ini udah selesai, maka jalankan finally. Dimana di finally ini terakhir ya, di terakhir itu dia bukan data, tapi kondisinya itu ada try, dimana jika klien sama dengan 0, maka yang akan tampil itu closing down connection. Jadi kalau misalnya kliennya itu isinya kosong, nggak dia masukkan inputan, maka dia langsung ke closing, dia langsung menutup sesi chattingnya itu, lalu dia langsung close. Setelah itu langsung jalankan catch. Selesai. Ini adalah untuk apa ini namanya, program server. Nah, lalu di sini kita akan buat lagi untuk chat kliennya. Nah, ini itu komentar ya. Di port 7 ada Java IO yang itu paket untuk input output semuanya ya. Semua paket input output. Lalu di sini juga ada semua input.net, yaitu untuk komunikasi jaringan. Setelah itu di line ke-10 adalah nama kelas, penamaan kelas untuk si program. Line ke-12 sampai line ke-17 adalah untuk membuat objek, dimana yang kalau di line 12 ini adalah untuk IP address dengan nama host. Lalu di sini penjabaran port dengan isi port 1234 sama dengan server tadi. Sini. Lalu di sini ada socket dengan nama link. Ada apa ini namanya, object buffer rider in, itu untuk masukkan data, inputan data, lalu di printer writer of ini untuk outputan data, dan ini adalah inputan data untuk si keyboard. Oke. Di line ke-19 adalah metode utama dari program dan akan dijalankan pertama kali oleh si sistem. Setelah itu dibuka, lalu masuk ke kondisi try, di mana kondisi try di dalamnya terdapat host, init address, get localhost. Jadi dia ini mengambil IP dari si komputer kita, IP komputer kita. Dia ambil lalu dicocokkan. Setelah itu di link new socket itu sama nggak hostnya itu tadi ini init address ya, lalu sama portnya juga. Socket ini isinya itu host dan port. Oke, link. Nah, lalu di in ini adalah kita
akan mendapatkan link. Link ini tadi apa? Link ini adalah soket yang isinya IP dan port gitu. Untuk inputan. Kalau untuk outputan kita akan menampilkan link tadi. Oke. Terus langsung keyboard ini dari untuk masukkan input dari untuk keyboardnya. Lalu di sini ada buat variabel, message sama respon. Lalu ada perulangan do di mana kondisinya itu akan tampil enter message, quit to exit. Lalu setelah itu ada message, ada variabel message yang sama dengan keyboard readline, yaitu kita itu masuk message-nya itu bakalan kita inputin menggunakan keyboard. Oke. Lalu akan outnya ini kita akan tampilkan message. Message-nya tadi apa? Message-nya tadi adalah inputan dari keyboard tadi. Oke. Lalu responnya setelah message tampil, maka akan ada respon di client, di mana responnya ini dari si server seperti itu. Lalu akan ditampilkan respon. Setelah diinputkan respon, maka akan ditampilkan respon. Nah, setelah dilakukan perulangan do, maka akan ada pengecekan apakah dari inputan message dan respon ini dari inputan message ini kita itu ada nginputin quit nggak. Kalau misalnya kita ada nginputin quit, berarti program maka langsung akan selesaikan, langsung dijalankan program yang selanjutnya. Nah, setelah itu ditutup, masuk ke bagian block catch, dimana kalau misalnya di try ini nilainya error, maka langsung jalankan catch, dimana kondisinya itu akan menampilkan host ID not found. Oke. Lalu finally kita akan masukkan block try lagi, dimana block try-nya kondisinya jika linknya itu mana, linknya tadi yang ini soketnya sama dengan 0, berarti kalau misalnya pengecekan host IP dan port ini nggak sama si server, maka dia langsung closing, langsung ditutup itunya, programnya. Oke, langsung kalau misalnya di sini udah tutup, kalau misalnya di block try terjadinya terjadinya error, maka langsung ke catch gitu. Setelah catch ini biasanya langsung ke close program. Udah selesai deh. Nah, oke, langsung kita jalankan. Untuk inputannya sini di modul 2. Di sini kita klik kanan, git bash here. Kita buat 2. Oke. Di situ tadi kita iniin. Kita akan jalankan programnya. Chat yang akan kita jalankan terlebih dahulu adalah servernya, chat server multi.java. Bentar loh, ini kita compile dulu. Java chat kemudian multi.java. Oke, nggak ada yang salah di sini.
Kalau kita buat, karena tadi aku bilang multi chat ya, jadi tuh bisa beberapa, lebih dari yang ngechat itu bisa lebih dari 2 dan 3, tapi aku di sini akan nyoba 2 aja dulu ya, bisa banyak. Oke, di sini juga ini kita akan Java chat client multi.java. Nah, jalankan servernya dengan cara Java. Giniin aja. Oke. Nah, di sini dia akan membuka portnya dulu dan dia akan menunggu si klien untuk menyetujui penghubungan antara server dan kliennya. Nah, langsung aja jalanin si yang kliennya. Ini klien 2 lah ya. Oke. Ini klien 1. Oke. Di sini kita akan mengetikkan teks ya, apa aja. Saya adalah klien 2. Saya adalah klien 1. Enter. Maka di sini akan ada ini, akan tampil di server chatnya. Saya adalah klien pertama. Nah, di klien dia akan ada respon dari akan ada balasan dari si server gitu. Balasannya apa ini? Balasannya adalah perulangan ini. Oke. Nah, yang ini kita enterkan, lalu di sini ada. Nah, untuk seperti yang di ini tadi, jika ada kata quit maka dia langsung close. Coba kita close kan yang ini, quit ya, quit. Oh, dia bukan harus huruf besar. Bisa dia. Why? Quit. Bentar. Maka langsung dia ke closing down. Dia akan nutup si ini hubungannya. Nah, tapi ini masih belum. Saya masih ada ini, karena kan ini kan untuk si klien 1. Nah, ini masih klien 2. Klien 2 kan belum ditutup, klien 1 udah ditutup, di quit tadi. Nah, ini belum gitu. Jadi kita tuh bisa dia nggak bisa huruf kecil, harus huruf besar. Quit, langsung ke closing gitu. Udah nggak berhubungan, udah selesai. Sini kita quit. No. Kalau di server dia dia kalau di server nggak bisa seperti itu. Close aja. Nah, seperti itu hasil pembahasan yang bisa aku jelasin. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.